لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Senin tanggal 10 Ramadan 1433 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 30 Juli 2012. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab An-Nubat fi Adabi Thalabil Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman hafizahullah ta'ala. Dan yang terakhir, kita telah masuk kepada adab yang nomor ke-29 daripada 101 adab penuntut ilmu, yaitu landasan ilmu dan kesempurnaannya, bahwa ilmu yang paling agung, paling mulia adalah ilmu tauhid, kemudian ilmu Al-Quran, kemudian ilmu halal dan haram, ilmu fikih, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu bayan, maksudnya adalah ilmu komunikasi, bagaimana menjelaskan suatu masalah kepada orang lain agar menjadi jelas dan orang lain menjadi paham. Dan sekarang kita masuk adab yang nomor ke-30. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala, ilmul khassah. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, ilmu khusus. Maksud daripada bab ini adalah untuk menjelaskan tentang kesalahpahaman orang ketika mengkaji permasalahan ilmu laduni. Jadi ada namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu diambil dari Al-Quran, surat Al-Kahfi, kisah tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat nomor 65 tentang Nabi Khidir, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya dari sisi kami ilmu. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dari sinilah dikenal dengan ilmu laduni, ilmu dari sisi Allah. Ilmu laduni ini ada dua pemahaman. Ada pemahaman yang benar, ada pemahaman yang salah. Pemahaman yang benar, ilmu laduni itu adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang rajin belajar. Rajin belajar, dia mencari ilmu, dia ikhlas, dia taat kepada Allah, dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dia berusaha, dia berupaya, maka oleh Allah dibukakan pintu-pintu ilmu, ya, sehingga dia menjadi paham, banyak masalah dia paham. Ini namanya ilmu laduni yang benar. Karena memang orang itu harus belajar dahulu. Kita semua ketika lahir tidak langsung pinter. Kita semua ketika lahir tidak punya ilmu sedikit pun. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat nomor 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu tidak mengetahui sesuatu. Jadi kita lahir dalam keadaan jahil, tidak ngerti apa-apa. Lalu kita belajar, berdoa, bersungguh-sungguh, ikhlas karena Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, lalu dibukakan
itulah yang namanya ilmu laduni, itu benar. Namun ada lagi pemahaman ilmu laduni yang salah, yaitu ada pemahaman bahwa orang itu bisa saja niru seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ilmunya kan aneh kan, ilmu khusus. Perahu milik orang tiba-tiba dilubangi, anak kecil tiba-tiba dibunuh, tembok tiba-tiba dibetulkan gratis tanpa upah. Mungkin orang akan heran, ini ilmu yang aneh. Nah, orang sekarang tidak bisa meniru Nabi Khidir. Ini dapat ilmu laduni, mengatakan tahu perkara-perkara yang gaib, perkara yang belum terjadi. Bahkan dikatakan dia telah mencapai ilmu hakikat. Kalau sudah mencapai ilmu hakikat, maka semuanya menjadi halal. Minum khamr tidak apa-apa. Katanya khamr ibaratnya adalah minum kopi. Ya, ini ilmu laduni yang tidak benar. Sama-sama laduninya, cuma beda. Ini ilmu min ladunillah. Kalau ini yang kedua ini ilmu min ladunis syaitan. Sama-sama ilmu laduni, min ladunillah, min ladunis syaitan. Jadi maksud daripada pembahasan bab ini intinya di situ. Ilmu laduni itu ada, tapi ilmu laduni itu adalah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada orang yang belajar. Dia belajar, dia bersungguh-sungguh, dia berdoa, dia ikhlas, dia taat kepada Allah, dia mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diberi oleh Allah ilmu yang banyak sekali. Ini inti pembahasan daripada adab yang nomor 30 ini. Ilmu khusus adalah ilmu yang diberikan Allah kepada orang yang bersungguh-sungguh. Ya. Jadi tidak mungkin tanpa belajar tiba-tiba dapat ilmu. Bukan ilmu laduni itu. Nanti bertapa selama 40 hari. Tahu-tahu ngaku jadi nabi, dapat ilmu laduni. Itu bukan ilmu laduni itu. Itu wangsit. Wangsit dari siapa? Wangsit dari setan, tidak ada. Jadi ilmu itu belajar, bersungguh-sungguh, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ikhlas, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberi oleh Allah banyak ilmu, insya Allah. Kemudian adab yang nomor ke-31 yaitu haddul alim, batasan seseorang dikatakan orang alim. Batasannya apa? Kapan orang itu dikatakan orang alim? Di sini disebutkan laisa haddul alimi alla yajhala syai'an minal ulum wal masail wa alla yujanib as-sawab fi ba'dihha fa hadhihi rutbatun la yad'iha ahadun min fudala'il ulama. Batasan orang berilmu itu bukan berarti orang yang mengetahui semua masalah dia tahu. Tidak ada satupun yang dia tidak tahu. Semua yang dia jawab selalu benar, tidak ada yang salah. Ini nggak ada orang seperti ini. Tidak ada satupun manusia yang seperti ini. Jadi batasan orang berilmu, batasan orang alim bukan berarti dia itu mengetahui semua ilmu dia tahu, semua masalah dia tahu. Tidak ada satupun yang dia tidak tahu. Semua pertanyaan dia jawab benar semuanya, tidak ada yang salah. Tidak ada orang seperti ini. Dan kita tidak akan pernah menemukan orang yang seperti ini, batasan orang alim. Karena itu Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih mengatakan la yaslamul alimu minal khata. Orang alim tidak bisa selamat dari kesalahan. Orang alim, orang berilmu tidak bisa selamat dari kesalahan. Tidak mungkin, tidak pernah salah, itu tidak mungkin. Faman akhta'a qalilan wa asaba katsiran fa huwa alim. Barang siapa yang salahnya sedikit, benarnya banyak, maka dia termasuk orang yang alim. Jadi salahnya sedikit, benarnya banyak, berarti dia orang yang alim, orang berilmu. Wa man asaba qalilan wa akhta'a katsiran fa huwa jahil. Sementara orang yang benarnya sedikit, salahnya banyak, maka dia orang yang jahil. Itu aja batasannya. Jadi batasan orang itu dikatakan orang alim. Orang alim, orang berilmu adalah orang yang lebih banyak benarnya daripada salahnya. Karena sebaliknya, kalau orang yang lebih banyak salahnya
ilmi min jahlin ay an yajhal katsiran mimma yus'al anhu imma li'annahu ma sami'ahu aw nasiyahu. Orang berilmu itu selalu saja ada hal yang tidak diketahui. Orang alim itu selalu saja ada hal yang tidak diketahui. Mungkin saja dia ditanya satu masalah, tidak tahu. Mungkin saja. Karena apa? Mungkin tidak pernah mendengarnya, atau mungkin lupa. Jadi bukan berarti orang alim itu harus tahu semuanya, harus ingat semuanya, tidak pernah salah, benar terus. Tidak mungkin siapa manusia seperti itu. Jadi orang alim itu mesti ada salahnya, ada kelirunya. Mungkin dia belum pernah baca, mau baca dulu. Belum pernah mengkaji, mau mengkaji dulu. Atau mungkin pernah tapi lupa. Namanya manusia ini lupa. Kita ini punya memori ya, kita punya daya ingat. Memori kita ini kalau diambil Allah, kita jadi orang bodoh. Memori kita kalau diambil Allah, kita pintar atau bodoh? Kita jadi orang bodoh. Ada satu pelajaran yang sangat berharga, seorang yang sangat pintar, ya gelarnya banyak, profesor, doktor, macam-macam gelarnya, luar biasa. Dia pernah membuat penelitian yang menghebohkan, terkenal luar biasa orang ini. Subhanallah, di akhir umurnya, kira-kira umurnya waktu itu sekitar antara 60 sampai 70, memorinya oleh Allah diambil. Lupa. Keluar rumah itu tidak bisa pulang lagi, lupa dengan rumahnya. Subhanallah. Nah inilah manusia itu lemah. Yang kita banggakan itu apa? Padahal ini dulu adalah orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang alim, luar biasa alimnya. Ya, dalam arti ilmu umum ya, membuat penelitian yang menghebohkan. Subhanallah. Dan begitu Allah diambil memorinya, lupa semuanya, menjadi orang bodoh lagi. Karena itu, ma'asyiral muslimin ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, jangan sekali-kali kita menjadi orang yang sombong atau ujub. Paling enak kita ini merendah saja. Kita ini orang bodoh. Yang memberikan ilmu kepada kita siapa? Allah. Kita ya Allah, kami adalah hamba-hamba yang bodoh ya Allah. Yang memberikan ilmu kepada kami adalah Engkau adalah Al-Alim. Kalau tidak diberi ilmu Allah, habis kita. Karena itu kita minta kepada Allah tambahan ilmu terus. Jadi intinya, batasan orang dikatakan berilmu, batasan orang dikatakan orang alim adalah yang lebih banyak benarnya daripada salahnya. Itu aja, gampang, mudah saja. Tidak harus benar semuanya, tidak harus tahu semuanya. Kemudian di sini ada bab lagi, masih ada sambungannya. Adab yang nomor ke-32, mi'yarul mufadhalah bainal ulama, ukuran keutamaan di antara para ulama. Jadi ulama kan tingkatannya macam-macam ya. Ukuran keutamaannya itu apa? Siapa ulama yang lebih utama? Siapa yang di bawahnya? Siapa yang lebih tinggi? Siapa yang lebih rendah? Di sini dikatakan wal mufadhalatu taqu fil asli taqulu bi majmu'il ulum. Keutamaan itu pada asalnya adalah, yaitu seorang ulama dikatakan ulama yang lebih utama dari yang lainnya kalau ilmunya lebih menguasai dibanding yang lainnya, lebih menguasai berbagai macam ilmu dibanding yang lain. Ini yang lebih utama. Karena kalau ulama-ulama zaman sekarang dibanding ulama zaman dulu, utamanya siapa? Ulama sekarang siapa lah? Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani, kemudian siapa lagi? Ya banyak lah ulama macam-macam. Ya siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Akbar, atau banyak ulama lah yang dikatakan karena dibanding Imam Syafi'i lebih utama siapa? Lebih utama Imam Syafi'i. Dibanding Imam Nawawi lebih utama siapa? Imam Nawawi. Dibanding Imam Ahmad utama siapa? Imam Ahmad. Jadi ukuran ulama dikatakan ulama sebagai yang utama itu adalah ulama yang lebih banyak menguasai berbagai jenis ilmu, menguasai berbagai macam ilmu. Karena itu di antara ulama-ulama zaman sekarang ini, termasuk ulama yang utama itu adalah ulama yang masuk kategori kibar ulama. Kibar ulama itu ulama yang besar. Itu ada di Arab Saudi misalnya ya, ada namanya Hay'ah Kibar Ulama, perkumpulan ulama besar. Kenapa mereka dikatakan ulama besar? Karena mereka memang ilmunya itu mendalam, punya kebijaksanaan, sudah diuji, sudah diteliti, dikaji, dan yang lain-lainnya. Jadi ukurannya ulama itu dikatakan utama adalah kalau dia menguasai lebih banyak ilmu dibandingkan yang lainnya. Terutama
ilmu Al-Quran. Wa min awla ma yufadilu fihi bainal ulama ilmu Al-Quran wa hifdzuh. Yang paling utama lagi yang menjadikan ulama itu lebih hebat dibanding yang lainnya adalah ilmu Al-Quran dan hafalan Al-Quran. Dan di sini dinukilkan sebuah riwayat ya. Riwayat ini dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Minhajus Sunnah. Ketika dibanding-bandingkan lebih utama siapa antara sahabat Utsman bin Affan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Di sini ternyata ada riwayat menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang lebih utama adalah sahabat Utsman. Kenapa? Li'anna Utsman kana a'lam bil Qur'an wa Ali a'lam bis sunnah. Karena sahabat Utsman lebih alim, lebih menguasai ilmu Al-Quran. Sementara sahabat Ali lebih menguasai ilmu sunnah, ilmu hadis. Sahabat Utsman ilmu Al-Quran, sahabat Ali ilmu hadis. Sehingga menurut Ibnu Taimiyah yang lebih utama adalah sahabat Utsman bin Affan. Bahkan beliau yang mengumpulkan Al-Quran, beliau hafal Al-Quran. Bahkan beliau pernah membaca Al-Quran dalam satu rakaat. Itu boleh ya kalau bulan Ramadan. Tapi kalau kita tidak mampu loh ya, sekali lagi kalau kita tidak mampu, ini karomah. Karomah itu kejadian luar biasa, karomah. Kalau kita tidak mampu, kemarin kita sudah membahas membaca Al-Quran tidak boleh lebih cepat daripada berapa hari? 3 hari ya. Kemudian ada satu kisah Syekh bin Baz rahimahullah taala itu ketika mendengar cerita bahwasanya sahabat Utsman bin Affan baca Quran khatam 1 rakaat. Syekh bin Baz ini penasaran, tapi ingin nyoba. Akhirnya disebutkan bahwa Syekh bin Baz pernah suatu malam masuk kamar, ditutup pintunya, baca Al-Quran dari awal sampai akhir, ternyata bisa. Semalam khatam Al-Quran ternyata bisa. Tapi kata Syekh bin Baz, saya hanya melakukan 1 kali itu saja karena kepingin nyoba bisa madan. Tapi beliau tidak melakukan lagi karena dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Syekh bin Baz itu ahli ibadah. Syekh bin Baz itu ahli ibadah. Antum kalau lihat orangnya itu ya Allah, masya Allah, orang sudah tua ya, tua, buta, kurus sekali badannya. Umur 19 matanya agak kabur, umur 20 buta total. Tapi mata hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmunya sangat mendalam luar biasa. Dan beliau ahli ibadah. Kerjanya beliau bangun itu minimal 1 jam sebelum subuh sudah bangun minimal. Sholat tahajud ya. Kemudian setelah sholat subuh ada aktivitas macam-macam, sibuk, aktivitas yang banyak beliau. Kalau makan siang itu dengan orang banyak, ngejak puluhan orang makan siang, orang umum diajak makan di rumahnya, memenuhi hajatnya orang, bantu orang dan yang lain-lainnya. Seakan-akan beliau tidak pernah capek, sampai-sampai pernah menurut sebagian ikhwan yang menemani beliau ketika itu akan naik pesawat ya dari Jeddah menuju ke Riyadh. Ternyata pesawatnya di-delay, terlambat lama. Kalau nunggu pesawat waktunya habis. Diputuskan akhirnya sudah kita naik kendaraan mobil saja dari Jeddah menuju ke Riyadh. Kurang lebih jalannya seperti Malang Jakarta kurang lebih. Sudah perjalanan. Sampai tengah malam oleh yang menyertainya diistirahatkan. Syekh kita mampir dulu di tempat istirahat. Ya biar maksudnya mengantarkan ini supaya beliau istirahat, tidur dulu ya. Setelah sampai di tempat istirahat, semuanya tidur pada istirahat. Syekh bin Baz malah sholat tahajud. Subhanallah. Sampai-sampai ada salah seorang penuntut ilmu yang menyertai beliau mengatakan, wallahi malam itu kami tidak melihat beliau tidur. Allahu Akbar. Nggak tidur, sholat tahajud. Dikira malah beliau ini capek mau diistirahatkan. Justru malah yang mau mengistirahatkan istirahat sendiri. Beliau malah sholat tahajud. Seakan-akan beliau tidak pernah punya capek, seakan-akan beliau itu. Padahal kalau anda tahu ya, tua, masya Allah luar biasa. Sampai beliau pernah ditanya, ya Syekh, as'aluka billah, saya tanya kepada engkau ya Syekh, saya bawa namanya Allah, tolong jawab ya Syekh. Kalau orang tanya dengan bawa nama Allah, kalau dijawab, demi Allah jawablah ya Syekh pertanyaannya. Apa resepnya wahai Syekh? Anda kok tidak pernah capek? Apa resepnya? Kok seakan-akan tidak pernah capek kerja itu? Apa jawabannya? Kalau yang kerja adalah ruh
Selanjutnya kita di sini ada bab, dan ini kita bahas agak panjang sedikit bab ini karena sangat penting, yaitu bab tentang mudzakaratul ilmi. Mudzakaratul ilmi yaitu selalu mempelajari ilmu, mengulang-ulang ilmu, mengevaluasi ilmu. Jadi ilmu perlu diulang-ulang, perlu dievaluasi. Jangan baca sekali kemudian berhenti, terus diulang-ulang. Karena kalau ilmu nggak diulang-ulang, ilmunya akan hilang, ilmunya akan habis. Jangankan ilmu-ilmu biasa, Al-Quran saja kalau nggak dibaca hilang. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima melalui jalan sahabat Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ta'ahadu bil Quran. Hendaklah kamu selalu membaca Al-Quran, diulang-ulang bacanya Al-Quran. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahu asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, demi Allah, Al-Quran itu lebih cepat perginya daripada onta yang lepas dari ikatannya. Jadi onta kalau lepas dari ikatan itu langsung pergi ontanya. Demikian pula Al-Quran kalau nggak dibaca lebih cepat perginya dari itu. Tanyakan kepada para kufar, para qurra yang hafal Al-Quran, coba kalau nggak baca seminggu saja apa yang terjadi? Hafalannya sudah kacau, mulai lagi sulit. Karena itu juga Rasulullah SAW bersabda, innama mathalu sahibil Quran kamathalil ibil al-mu'allaqah. Hanya saja perumpamaan orang yang hafal Al-Quran itu seperti onta yang terikat. In ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Kalau ikatannya itu dikuatkan, maka ontanya itu terjaga, terikat, nggak bisa pergi. Dia pegang ontanya. Sementara kalau ikatannya dilepas, maka ontanya akan pergi. Jadi ilmu kalau nggak diulang-ulang terus, pergi, hilang ilmunya, lupa. Ini ya, Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala memberikan komentar terhadap hadis ini. Wa idza kana al-Qur'anu al-muyassar lidzikri kal ibil mu'allaqah man ta'ahadaha amsakaha fa kaifa bisairil ulum. Kalau Al-Quran saja yang Allah menjamin dimudahkan kita mau membaca, dimudahkan kita menghafal, dan dimudahkan kan? Dan diulang-ulang ayatnya oleh Allah, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, dimudahkan. Al-Quran saja yang dimudahkan oleh Allah seperti onta yang terikat. Kalau ikatannya dikuatkan, dia bisa pegang. Kalau ikatannya dilepas, maka akan pergi ontanya. Kalau Al-Quran saja seperti itu, bagaimana pula dengan ilmu lain selain Al-Quran? Kalau Al-Quran saja cepat hilangnya, kalau nggak dibaca, bagaimana dengan yang selain Al-Quran? Lebih cepat hilang lagi. Karena itu, Ibunda Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawakan riwayat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya malaikat Jibril tiap tahun datang kepada Nabi membacakan Al-Quran tiap tahun. Kemudian pada tahun terakhir menjelang wafatnya Nabi dibacakan Al-Quran 2 kali. Sehingga Rasulullah mengatakan, wala arahu illa hadara ajali, aku tidak melihat melainkan ini ajalku sudah datang. Ya, dari sinilah dalil bahwasanya kalau Ramadan itu dianjurkan khatam minimal 1 kali. Jadi malaikat Jibril kalau Ramadan datang kepada Nabi baca Al-Quran sampai khatam. Akhir hayatnya Nabi baca 2 kali. Dari sinilah para ulama mengatakan Ramadan itu kita dianjurkan khatam Al-Quran. Khatam ya, minimal khatam 1 kali. Kalau kita kepingin khatam 1 kali, berarti kita baca 1 hari 1 juz. Paling enak diurut saja. Hari pertama kemarin juz 1, hari kedua juz 2. Berarti hari ini tanggal 10 Ramadan juz berapa? Juz 10. Besok juz 11. Insya Allah khatam. Satu khatam 1 kali, insya Allah sudah masya
juga di Masjid Nabawi, di Mekah, di Madinah, Masjidil Haram juga itu diusahakan khatam Ramadan 1 kali. Jadi kalau tarawih 1 malam itu 1 juz. Jadi malam pertama juz pertama, malam kedua juz kedua, sampai nanti akhir Ramadan khataman Al-Quran. Doanya kunutnya itu panjang. Jadi kalau kunut ya, kunut biasa saja, kunut witir kadang sampai 20 menit, kadang sampai setengah jam. Apalagi kunut ketika khataman sampai 40 menit. Itu kalau di kita bagaimana kita praktekkan? Kalau kita kunut 10 menit aja sudah ribut semuanya. Waduh, tangan ini kesel kabeh. Ya. Besok cari tukang pijat, mau pijat sudah. Padahal kunut itu kan doa. Masyarakat ini aneh ya, didoakan enggak belum? Itu tinggal mengucapkan amin gitu aja. Didoakan enak. Didoakan itu sambat. Aduh, ketahuan kunutnya. Tanganku sampai kesel, sampai kembang tangan. Didoakan. Sementara kalau kerja dari dunia rela, mulai dari pagi sampai sore, tidak ada capeknya, ada kesel, tidak ada. Sementara doa angkat tangan gini aja, sambat semuanya. Selesai salam, apa pada pijat-pijat, lengannya, aduh, kemang kape tangan gue. Jadi ilmu Al-Quran, apa namanya, selalu membaca ilmunya, diulang-ulang, dievaluasi. Demikian pula sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan, "Tadzakaru al-hadits, fa innakum in lam taf'alu dzakum in darasal ilmu." Hendaklah kamu selalu membaca hadis, kamu ulang-ulang membaca hadis, kamu evaluasi baca hadis. Karena kalau kamu tidak melakukan itu, maka ilmunya akan hilang. Jadi baca terus Al-Quran, Ramadan khatam 1 kali. Namun demikian bukan berarti setelah Ramadan selesai, tidak, tetap kalau Ramadan dibaca. Kemudian juga ilmu hadis, Arba'in Nawawi, kalau bisa yang sering dibaca. Demikian pula mungkin kalau kita ingin ilmu hukum, yang kita Bulughul Maram yang sering dibaca. Kalau kita mau kitab yang besar-besar, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, minimal mukhtasarnya, mukhtasar Bukhari, mukhtasar Muslim, dan yang lain-lainnya, sehingga ilmu tetap nyangkut. Kalau nggak dibaca, ilmunya hilang. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, "Inna lana kutuban nata'ahaduha." Sesungguhnya kami mempunyai kitab-kitab yang kami selalu membacanya. Jadi punya kitab. Jadi punya kitab, punya buku catatan yang selalu dibaca. Ini yang mengatakan siapa? Al-Hasan Al-Basri, ulama besar dari kalangan tabi'in, punya buku catatan yang selalu dibaca. Kalau kita tidak mencatat gimana kira-kira? Mungkin kita tingkatan kita di atasnya Al-Hasanul Basri. Karena levelnya sudah tinggi sekali. Jadi beliau punya buku catatan yang selalu dibaca, selalu diulang-ulang. Demikian pula Az-Zuhri rahimahullah taala mengatakan, "Innama yudhibul ilma an-nisyanu wa tarkul mudzakarah." Hanya saja yang menjadikan ilmu itu hilang adalah lupa dan tidak mengulang-ulang membacanya. Nah, ini penyakitnya kita ini. Penyakit kita pertama-tama adalah lupa. Ini lupa. Karena itu Allah mengampuni kita kalau kita lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami ya Allah kalau kami lupa atau kami berbuat salah tidak sengaja. Dan Allah jawab, kata Allah, "Na'am ya," kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada cerita. Saya bacakan ya ceritanya ya. Karena indah sekali ceritanya ini. Diceritakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Saya bacakan. Wa yanbaghi an yura'iya ma yahfazuhu. Hendaklah selalu mengulang-ulang apa yang telah dia hafal, dijaga hafalannya. Wa yasta'ridha jami'ahu kullama madat lahu muddah wa la yaghful dzalik. Dijaga hafalannya, selalu diulang-ulang terus, setiap waktu diulang-ulang lagi, sekali waktu diulang-ulang lagi. Jangan sampai dilupakan, jangan sampai dilalaikan. Jadi bukan berarti belajar itu sekali belajar selesai, tidak. Kalau kita metode belajar kita ya, menurut para ulama metode belajar yang baik itu sebelum datang ke majelis taklim
sudah baca dulu di rumah yang mau dipelajari apa, sehingga ketika diterangkan langsung nyambung. Nanti ketika di rumah yang dipelajari hari ini apa, dibaca lagi. Nah setelah itu kapan-kapan, seminggu lagi dibaca lagi, sebulan lagi dibaca lagi, sehingga ilmunya tidak hilang, jangan sampai dilalaikan. Faqad ba'dul ulama'i idza 'allama insanan mas'alah min al-'ilmi sa'alahu anha ba'da muddah. Para ulama zaman dahulu kalau mengajarkan ilmu kepada seseorang, diajarkan ilmu, setelah lewat berapa waktu orang itu ditanya lagi tentang ilmu yang telah diajarkan, ditanyai orang itu. Fa in wajadahu qad hafidhaha 'alima annahu muhibbun lil ilmi fa aqbala 'alaihi wa zadahu. Kalau ternyata ketika ditanya orang itu masih hafal, masih ingat, berarti gurunya tahu ini cinta ilmu, maka diberi ilmu lagi, ditambah lagi ilmunya. Wah ini berarti cinta ilmu, ini ditambah lagi ilmunya. Wa illam yarahu qad hafidhaha wa qala lahu al-muta'allim kuntu qad hafidhaha fa unsituha fa ansaituha aw qala katabtuha fa adatuha a'radu anhu wa lam yu'allimhu. Kalau ketika ditanya ilmu itu dia jawab, waduh, saya dulu pernah hafal, sekarang saya telah melupakannya. Saya dulu pernah hafal, sekarang saya telah menyia-nyiakannya. Maka oleh gurunya tidak diajari lagi. Percuma ngajari orang seperti ini. Jadi ulama zaman dulu itu diuji ya. Jadi suka uji orang, diberi ilmu, kapan-kapan ketemu ditanya, bagaimana masalah ini, bagaimana masalah itu. Kalau dia hafal, nah berarti dia cinta ilmu, ini semangat, ditambahi lagi ilmunya. Kalau ketika ditanya dia lupa, tidak ngerti, melupakan, menyia-nyiakan, berarti ini tidak niat belajarnya, sudah tidak perlu ditambahi lagi ilmunya. Yang kemarin aja sudah hilang, buat apa ditambahi lagi? Subhanallah. Karena itu di sini ada nasihat yang sangat indah. Ini berkaitan dengan ilmu umum ataupun juga ilmu terutama ilmu agama. Ibnul Jauzi rahimahullah taala mengatakan, "Fakam mimman taraka al-istidkar ba'da al-hifdhi fa dha'a zamanun tawilun fi istirja'i mahfuz wa nusiya." Berapa banyak orang yang tidak mengulang-ulang ilmunya, tidak baca lagi ilmunya. Setelah hafal, nggak dibaca lagi, nggak diulang lagi. Maka untuk mengulangi lagi hafalannya, mengembalikan hafalannya, butuh waktu yang lama, butuh waktu yang lambat, karena sudah kadung lupa. Jadi pertama sudah hafal, nggak diulang-ulang lagi, lupa. Mengembalikan hafalan itu butuh waktu yang lebih lama lagi. Subhanallah. Nah, ini masalah kita. Karena itu kemarin masih ingat nggak antum? Apa saja kira-kira yang membantu kita supaya kita bisa menjaga hafalan, bisa kuat hafalannya? Apa aja kemarin? Ada berapa kemarin? Ada 6 ya. Kalau tidak nyatat pasti lupa. Apa aja kemarin? Yang pertama meninggalkan maksiat. Yang kedua menghadap kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta taufik kepada Allah. Yang ketiga konsentrasi penuh ketika belajar. Yang keempat kesibukan hati semuanya dihilangkan dulu, hatinya benar-benar siap menerima ilmu, kesibukan hatinya dihilangkan. Kemudian yang kelima selalu mengulang-ulang, dibaca terus ya, diulang-ulang berapa waktu sekali. Yang keenam, nah ini yang keenam ini penting juga, jangan dilupakan, mengkonsumsi makanan yang membantu kita untuk hafalan. Jadi katanya pakai doping, iya. Boleh tidak pakai doping itu? Boleh selama tidak bermadorot ya, tidak membawa dampak negatif, tidak ada efek buruknya. Seperti Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah taala, itu beliau yang diantara yang menjadikan beliau hafalannya kuat, beliau suka makan luban. Luban itu diambil dari pohon, ada namanya pohon luban ya, yang punya gambar-gambarnya di internet ada. Itu semacam cairannya, itu nanti kecil-kecil warnanya kuning mirip seperti kristal. Itu luban. Itu bisa dimakan langsung mirip permen karet. Ya, yang bagus mirip permen karet, kenyal-kenyal itu. Atau bisa juga dimasukkan ke dalam air, diaduk, lalu airnya itu diminum.
kita sekarang zaman sebetulnya doping kita. Hafalan kita tidak sama dengan hafalannya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau orang dulu tidak perlu laptop, ya, tidak perlu laptop. Mereka sudah hafal lama di otaknya, berapa ribu hadis, berapa puluh ribu hadis apa di otaknya. Kalau kita, ya di laptop kita, laptopnya hilang, hafalannya hilang, hadisnya hilang, hafalannya hilang. Laptopnya kena virus, otaknya berarti kena virus juga. Seakan-akan gitu kan, hilang semuanya. Subhanallah. Karena itu kita butuh konsumsi hal-hal yang seperti ini. Kalau Imam Syafi'i saja konsumsi begitu, bagaimana pula dengan kita? Jadi sekali lagi, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ilmu ini perlu diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang, lupa. Kalau sudah lupa, mengembalikan lagi butuh waktu yang cukup lama. Habis waktunya untuk mengembalikan lagi. Terutama Al-Quran. Orang yang hafal, dan satu orang itu hafal ya, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, hafal. Hafalannya seperti hafal surat Al-Fatihah. Bayangkan seperti apa hafalannya? Seperti surat Al-Fatihah. Mungkin tak orang lupa surat Al-Fatihah? Tidak mungkin. Karena satu hari dibaca minimal 17 kali. Hafalan dia surat Al-Baqarah dan Ali Imran seperti hafal surat Al-Fatihah. Karena selalu dibaca ketika sholat malam. Sholat malam selalu baca. Minimal 1 juz dia baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Suatu hari dia sakit. Sakitnya kurang lebih 2 minggu. Karena sakit tidak bisa bangun malam, tidak bisa aktivitas, tidak bisa murojaah. Gara-gara sakit 2 minggu, hafalannya itu Al-Baqarah dan Ali Imran hilang. Mengembalikan lagi bisa, tapi ya butuh waktu. Dipanggil lagi masih bisa, tapi butuh waktu lagi. Ya subhanallah. Karena itu kita ini sekali lagi ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita ini lemah dan lemah. Kita hanya butuh minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau kemarin saya akan minta kepada antum yang mau mendoakan, saya minta 3 doa. Doakan sehat walafiat yang pertama-tama, yang kedua doakan saya istiqomah, yang ketiga doakan ditutup umur saya dengan husnul khotimah. Lalu ada beberapa SMS masuk ke saya, ada yang mau nambahi doa keempat, didoakan mudah-mudahan panjang umur. Ya mudah-mudahan insyaallah amin. Panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa memberi manfaat kepada umat. Sehat ini penting. Karena kalau sudah tidak sehat, semuanya jadi terganggu. Selanjutnya bab yang berikutnya lagi, adab yang nomor ke-34. Ini juga tidak kalah pentingnya. Taqyidul fawaidi wal masailil ilmiyah. Mencatat faedah-faedah dan masalah-masalah ilmiah. Jadi mencatat. Ini lebih khusus dari tadi ya. Tadi kan membaca buku, membaca catatan. Kalau sekarang pembahasannya mencatatnya itu. Mencatat ini amat sangat penting. Di sini dibawakan riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Laisa ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara haditsan anhu minni illa ma kana min Abdullah bin Amr fa innahu kana yaktub wa la aktub." Tiada seorang pun daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak hafalan hadisnya daripada aku, kecuali sahabat Abdullah bin Amr. Jadi kata sahabat Abu Hurairah, sahabatnya Nabi yang paling banyak hafalan hadisnya itu aku. Tapi ada lagi satu yang lebih banyak dari aku, yaitu Abdullah bin Amr. Kenapa? Karena dia mencatat dan aku tidak mencatat. Jadi hafalan kan ada 2 ya. Yang pertama hafalan di otak, di hati. Yang kedua hafalan ada di buku. Menyimpan di hati dan menyimpan di buku. Abu Hurairah menyimpan di hatinya saja, di otaknya saja. Sementara Abdullah bin Amr juga menyimpan di buku catatannya. Jadi punya bukunya, punya catatannya, tersimpan ilmunya. Kemudian Asy-Sya'bi rahimahullah taala mengatakan, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'id." Kalau kamu mendengar sesuatu daripada ilmu, kamu catat walaupun di tembok. Ini pengibaratan ya. Jadi kamu sudah dengar ilmu faedah, jangan dibiarkan, catat. Kalau nggak ada tempat catat di tembok itu sementara, catat di tembok dulu.
Ini pengibaratan ya. Maksudnya jangan sampai tidak mencatat faedah yang lewat. Karena kalau faedah lewat nggak dicatat, faedahnya itu akan hilang. Jadi sampai-sampai diibaratkan catat walaupun di tembok. Demikian pula Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ini ada ceritanya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika itu tidur malam, tiba-tiba tengah-tengah tidur ya, ibaratnya itu orang ngelilir terjaga malam hari, ingat suatu masalah, langsung menyalakan lilinnya, dinyalakan lilinnya, dicatat. Beliau ditanya, kenapa Anda malam-malam kok menyalakan lampu gini? Katanya apa? Kata beliau, aku tadi ketika terjaga ingat sesuatu masalah dan aku tidak ingin membiarkan, tidak ingin terlewatkan, maka aku catat. Tafakkartu fi makna hadits atau fi mas'alah, fa khiftu an yadhhaba 'alayya, fa umirtu bil misbah wa qatabtuhu. Aku tadi memikirkan makna hadits atau memikirkan satu masalah, aku khawatir nanti akan hilang, terlewatkan. Maka aku minta supaya dinyalakan lampu, nyalakan lilinnya, lalu aku catat. Karena kalau nggak segera catat, hilang. Apalagi sekarang kita kan ada fasilitas mencatat yang paling mudah bagi kita sekarang. Nyatat di mana? Nyatat di HP. Kita punya HP. Jadi ada masalah apa? Catat di HP ini. Catat sudah. Apalagi ada HP-HP yang memudahkan, ada iPhone dan yang lainnya. Jadi pokoknya ingat satu masalah, jangan ditinggalkan. Sampai-sampai Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala kalau bercerita tentang gurunya ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Syekh As-Sa'di itu kadang jalan-jalan lalu ingat ada faedah dari tafsir Al-Quran, dicatat, berhenti catat dulu, jangan sampai nanti lewat. Karena kalau nggak dicatat, lewat, hilang. Timbul masalah lagi, ambil lagi catatan, catat lagi. Subhanallah. Kalau nggak gitu ilmunya akan hilang. Kemudian berikutnya lagi, di sini ada riwayat waqala Ma'mar, berkata Ma'mar, haddatsu Yahya bin Abi Katsir bi ahadi. Aku memberikan kepada Yahya bin Abi Katsir beberapa hadis. Faqala li uktub li hadis kadza wa hadis kadza. Faqultu inna nakrahu an naktubal ilma. Lalu berkata kepadaku, Yahya bin Abi Katsir mengatakan, tulislah hadis ini, tulislah hadis itu. Kemudian sang perawi ini, siapa perawinya? Ma'mar atau Mu'ammar mengatakan, kami tidak suka nulis ilmu. Jadi kami tidak suka nulis, kami lebih senang menghafal saja, tidak suka nulis. Lalu apa kata Yahya bin Abi Katsir? Uktub fa innaka illam takun katatta faqad dayyaqta aw qala ajasta. Tulislah. Karena kalau kamu tidak menulis, nanti akan sia-sia ilmumu, atau kamu nanti akan lemah dengan ilmu itu, hilang ilmumu itu. Jadi mencatat ini perlu, mencatat faedah. Jadi kalau untuk ingat faedah tertentu, catat. Termasuk ilmu umum, faedah tertentu, catat. Faedah, catat. Faedah, catat. Bahkan kalau perlu punya buku khusus menulis faedah. Ibnul Qayyim punya buku judulnya Al-Fawaid. Ada lagi judulnya Bada'iul Fawaid. Dan juga banyak para ulama seperti itu. Itu semua adalah kumpulan hal-hal yang diingat, teringat sesuatu faedah, dicatat. Membaca satu faedah, dicatat, dikumpulkan menjadi satu kitab. Waqala Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala, berkata Abdurrahman bin Mahdi, semoga Allah merahmatinya, rubbama kuntu umashi Abdullah ibn al-Mubarak fa'udzakiruhu bil hadits fayaqul la taqra hatta aktubahu. Ada kalanya aku berjalan dengan Abdullah ibn al-Mubarak, lalu aku ceritakan satu hadis. Kemudian beliau mengatakan, sebentar, jangan teruskan dulu, saya catat dulu. Jadi subhanallah, ini Abdullah ibn al-Mubarak, seorang ulama besar. Jadi ketika jalan dengan ulama yang lainnya, bercerita hadis, lalu Abdullah bin Mubarak mengatakan, sebentar, jangan teruskan dulu, saya catat dulu. Yang ini saya catat dulu. Setelah itu baru mengulang dicatat lagi. Subhanallah, mencatat ilmu. Kemudian waqala Abu Zina, berkata Abu Zina, kunna naktubul halal wal haram wa kana Ibnu Syihab yaktubu kullama sami' falamma ihtija ilaihi alimtu annahu a'lamun nas. Kami dulu hanya mencatat ilmu halal dan
Sementara Ibnu Syihab mencatat semua yang dia dengar. Yang dia dengar apa dicatat. Ketika dibutuhkan ilmunya, maka diketahui bahwa Ibnu Syihab termasuk ulama yang paling terbaik di antara manusia karena banyak catatannya. Kalau saya lihat ya, di kita ini masalah mencatat ini entah mungkin metodenya berbeda atau tidak, wallahu a'lam. Kalau di Timur Tengah, kalau antum hadir di majelisnya ulama, kalau antum mendapat rezeki ya umroh atau haji, antum coba datang ke majelisnya para ulama, datang ke majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abad di Madinah. Antum lihat nanti di sana. Guru ini ngomong apa saja itu dicatat. Gurunya ngomong apa dicatat. Sampai kadang kita heran, ini bagaimana nyatetnya kok bisa nyatet terus. Subhanallah, luar biasa. Lah orang seperti itulah ketika dibutuhkan nanti ilmunya dia lebih daripada yang lainnya. Kalau kita orang Indonesia, kebanyakan kita mengatakan yang penting paham. Yang penting paham. Maksudnya malas nyatet maksudnya. Alasannya yang penting paham. Akhirnya paham, tidak paham, ilmunya juga hilang, catatannya tidak ada. Nyatet begini, nyatet. Coba saksikan nanti kalau mau Mekah ke Madinah. Di majelisnya para ulama nyatet. Sampai-sampai kadang gurunya batuk pun nyatet. Oh. Nah, maksudnya itu saking berlebih-lebihannya nyatetnya itu loh. Kalau batuk ya tadi nyatet ya. Jadi seakan-akan seperti itu. Seakan-akan gurunya mengatakan, hei jangan gitu, dicatat, hei jangan gitu. Itu nyatetnya luar biasa. Itu mungkin perbedaan apa itu? Perbedaan metode atau apa perbedaannya itu kan? Ya. Atau kalau orang alasannya, misalnya alasannya yang penting paham, diterima enggak alasannya? Yang penting paham. Akhirnya pahamnya tidak, catatannya tidak ada, dua-duanya hilang. Ya, jadi mencatat ilmu ini penting. Mencatat ilmu. Karena itu ketika ada pertanyaan setelah kajian di asal beberapa waktu yang lalu ya, ada beberapa ikhwan akhwat yang menjawab, jawabannya itu persis sama dengan keterangan saya. Itu masya Allah, saya senang sekali ya Allah. Berarti ini benar-benar ilmunya bermanfaat. Berarti ini benar-benar dia ini memahami penjelasan guru. Ketika ditulis persis plek sama dengan yang diterangkan. Masya Allah, mencatat ini. Itulah yang namanya ilmu. Kemudian waqala Abu Saleh Al-Farra, berkata Abu Saleh Al-Farra rahimahullah taala, sa'altu Ibnu Al-Mubarak an kitabatil ilmi. Aku tanyakan kepada Ibnu Al-Mubarak tentang menulis ilmu. Faqala, lalu beliau jawab, laulal kitabu ma hafidna. Kalau bukan karena kitab, kalau bukan karena buku catatan, kami tidak akan hafal. Jadi hafalan kita ini lemah. Yang menjadikan kita terbantukan karena ada buku catatannya. Jadi mencatat itu perlu ya. Dan metode mencatat macam-macam. Ada yang suka mencatat itu di pinggirannya kitab. Itu namanya hawashi, diberi hawashi. Ada yang suka mencatat di buku tersendiri, ya terserahlah masing-masing kepada seleranya orang-orang. Yang penting catatannya ada, catatannya lengkap, sehingga ketika dia baca bukunya dia paham. Setelah itu ada bab, kita tunda aja pembahasannya besok karena bab ini sangat penting ya. Yaitu bab mendahulukan ilmu daripada berbagai macam ibadah karena pentingnya ilmu. Wallahu a'lam. Kita ada sesi tanya jawab kurang lebih 10 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Termasuk yang kemarin-kemarin, kalau ada yang mau dicatat, mau ditanyakan silakan tafadhol. Lihat sini ada pertanyaan. Nah, ini masalahnya lain, tapi ini pertanyaannya. Masalah ada orang mau nikah, keluarganya setuju, tapi ada saudaranya yang menunda, alasannya setelah istikharah hasil mimpinya tidak baik. Ya, diteruskan atau tidak? Ini gimana? Bisa atau tidak ini? Di luar materi kan ya? Nanti aja ya, di dalam masalah lain aja ya. Saya jawab dulu ya, sesuai dengan materi dulu aja. Ustaz, apakah dibenarkan seorang penuntut ilmu tidak mencari tempat terdepan saat di dalam satu kajian karena dia takut merasa sombong atau mengurangi keikhlasan,
sehingga dia tidak peduli dan mencari tempat di belakang atau tersembunyi di dalam suatu kajian syukron. Ini salah, tidak benar, salah. Jadi takut riya itu adalah riya. Takut riya itu riya. Jadi ikhlas itu menurut sebagaimana diucapkan oleh Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah taala, tarkul amal li ajlin nas riya, wal amal li ajlin nas syirik, wal ikhlas an yu'afiyallahu minhuma. Meninggalkan amalan karena manusia adalah riya. Beramal karena manusia adalah syirik. Dan ikhlas itu Allah menyelamatkan kamu dari manusia. Jadi saya tidak mau di depan takut riya, itu berarti riya. Justru cara melawan setan, saya takut di depan takut riya. Apa di depan? Kalahkan setan, jangan mau kalah dengan setan. Dan itu sebagian salafus saleh ketika sholat, setan goda, kata setan apa? Kamu riya, kamu riya, kamu riya. Bagaimana caranya? Panjangkan sholatmu. Untuk apa? Mengalahkan setan. Karena tujuannya setan merusak sholat kita. Kamu riya, kamu riya, kamu riya. Kita sholatnya susah, cepet-cepetan enggak. Ketika sholat setan datang, kamu riya, kamu riya. Panjangkan sholatmu, kalahkan setan. Jangan mau kalah dengan setan. Dan majelis ilmu itu yang betul adalah yang di depan, semakin depan semakin bagus. Jadi bukan malah di belakang. Jadi yang benar majelis ta'lim itu adalah majelisnya merapat ya, merapat, bukan bercerai-berai. Tapi karena ini banyak orang-orang umum, ya kita tidak bisa memaksakan. Karena banyak orang-orang yang mungkin butuh bersandar dan yang lainnya. Alhamdulillah, zaman sekarang ini orang mau hadir saja kita sudah sujud syukur. Mau hadir pengajian kita sudah sujud syukur, alhamdulillah. Jangan sampai nanti dipaksa-paksa. Caranya harus gini, caranya harus gini. Nanti orang-orang tidak mau ke pengajian semuanya, pulang semuanya nanti eman. Zaman sekarang ini orang mau hadir saja kita sudah alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan kalau ada yang lain yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya jawab aja pertanyaan yang tadi mengenai istikharah itu ya. Sebenarnya istikharah itu tidak ada dalil yang menyatakan tandanya melalui mimpi, itu tidak ada. Istikharah itu kan kita minta dipilihkan Allah terhadap suatu perkara yang kita itu bingung. Misalnya ada seorang laki-laki yang datang untuk melamar. Orang laki-lakinya jahat, peminum khamr. Kira-kira perlu istikharah atau tidak? Istikharah apa enggak? Ya tidak usah istikharah, ditolak aja langsung. Tapi yang datang ini orang baik, yang datang orang baik, yang datang orang soleh, yang datang orang masya Allah sudah ya. Nah, apakah istikharah atau tidak? Jawabannya istikharah. Dan istikharah minta petunjuk kepada Allah, musyawarah dulu, musyawarah dengan orang ya, lalu minta petunjuk kepada Allah, istikharah. Dan istikharah hati kita harus netral, hatinya benar-benar netral, dikosongkan hatinya, jangan condong kemana-mana. Dan istikharah tidak ada jawabannya, hatinya mantap, hatinya tidak mantap, bukan itu jawabannya. Karena mantap atau tidaknya hati itu relatif, tergantung perasaan kita sendiri. Jadi setelah musyawarah, ini orangnya orang baik-baik, ya, soleh, tanggung jawab, musyawarah, semuanya bilang baik, teliti baik, dan istikharah kepada Allah. Setelah istikharah melangkah sudah, melangkah. Kalau memang nanti nikah berarti jodoh. Kalau tidak nikah berarti bukan jodoh. Jadi tidak usah nunggu mimpi dulu, tidak usah nunggu hati mantap dulu. Karena hati kita mantap-mantapan itu relatif, itu tidak bisa. Misalnya ada seorang, kita pakai nama aja, misalnya seorang bernama Abu Bakar. Abu Bakar ini senang dengan seorang perempuan namanya Fatimah misalnya, ya. Sama-sama senangnya Fatimah dengan Abu Bakar ini. Kemudian Abu Bakar ini melamar si Fatimah, datang ke rumahnya Fatimah mau minta kepada orang tuanya. Nah Fatimah ini istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Tapi petunjuknya itu minta istikharah tapi sambil hatinya senang dengan Abu Bakar. Ya Allah, kalau memang dia adalah jodohku, dekatkan ya Allah. Tapi memang saya senang ya Allah. Ini bukan istikharah namanya. Istikharah itu hatinya netral, kosong. Jadi tidak ada istilahnya mantap, tidak mantap, tidak ada. Istikharah setelah dikaji, semuanya baik, positif, syar'i, maju melangkah. Kalau goal jadi, itulah takdirnya Allah. Kalau gagal, itulah takdirnya Allah. Terima. Itulah namanya istikharah. Jadi tidak ada
istilah melalui mimpi, tidak ada istilah nunggu mantep-mantepan, tidak ada. Mantep-mantepan itu relatif sekali dan itu nisbi, tidak bisa dijadikan patokan. Ya. Mungkin itu dulu. Kita sudah masuk pukul 5. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu kita ini ilmu yang bermanfaat. Allah memberikan kepada kita sehat dan afiat, istiqomah, dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.